Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Margaret Jahani dengan NIM 22070111065 dari program studi epidemiologi. Di video kali ini saya akan membuat tutorial yang berkaitan dengan pembuatan kuesioner sampai dengan tahap analisis datanya di aplikasi EpiInfo. Nah, kali ini saya akan membuat kuesioner berkaitan dengan pengaruh konsumsi minuman manis dan pola hidup terhadap penyakit diabetes pada mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, untuk langkah yang pertama, kita buka aplikasi Epi Infonya, lalu klik di bagian Create Form. Oke, jika tampilannya sudah begini, kita klik di bagian New Project. Nah, di sini kita kasih nama kuesionernya. Jangan lupa di bagian formnya juga diisi. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Jadi saya sudah membuat formulirnya yang ada di Word. Untuk lebih cepat lagi, untuk bisa di copy paste saja. Di sini saya membuat formulir atau formulir kuesioner terkait pengaruh konsumsi minuman manis dan pola hidup terhadap penyakit diabetes pada mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, untuk bagian judulnya ini, kita klik di bagian label, kita copy saja agar lebih cepat. Oke, jangan lupa filenya juga diisi. Fontnya kita ganti jadi Times New Roman dengan bold dengan ukuran 14. Oke, filenya karena terlalu panjang kita cut di minuman manis saja. Oke, jadi kuesionernya sudah jadi. Selanjutnya kita masuk di bagian A, identitas responden, di mana ini juga kita gunakan label. Kita copy saja. Oke, sama seperti di bagian judulnya tadi, kita isi dengan fontnya Times New Roman, bold, ukuran hurufnya 12. Oke, enter. Mohon maaf, kita ulang lagi. Sudah. Oke, kita ulang lagi karena tadi terhapus. Times New Roman, bold, 12. Oke. Oh, ya karena kita lupa hapus yang tidak apa-apa, kita hapus yang ini dulu. Tinggal di delete. Oke. Nah, untuk di bagian nama dan inisial responden itu kita gunakan teks karena hanya membutuhkan jawaban yang singkat. Ini kita kasih required karena ini merupakan jawaban yang wajib diisi. Untuk jenis kelamin kita gunakan hmm, multiline. Sebentar. Untuk jenis kelamin kita gunakan option.
Ini kita kasih opsi yang pertama itu jenis kelamin laki-laki. Opsi yang kedua ini kita kasih perempuan. Oke, kita rapikan bagian kuesionernya, lalu kita masuk di usia. Usia ini kita gunakan teks juga. Kita rapikan teksnya. Oke, lalu kita masuk di yang keempat, fakultas. Teks juga. Oke, lalu di bagian riwayat diabetes dalam keluarga, ini kita gunakan yes no karena optionnya berupa ya dan tidak. Oke, bagian nanti dia akan muncul seperti ini. Baik, setelah bagian A terkait identitas responnya sudah selesai diisi semua, kita lanjut ke bagian B, konsumsi minuman manisnya. Sama seperti yang di bagian A-nya itu, bagian B juga kita gunakan label atau title. Juga diisi, filenya juga diisi. Ini ganti jadi Times New Roman. Bold, 12. Oke, kita rapikan. Lalu kita masuk di bagian pertanyaannya. Di mana di sini ada 10 pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama ini kita gunakan option dengan 5 pilihan. Jadi kita tidak bisa satu kali, jadi kita harus kopinya satu-satu.
Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk nomor-nomor berikutnya atau pertanyaan-pertanyaan berikutnya karena ini menggunakan satu opsi yang sama yaitu di penggunaan option. Ulangi untuk pertanyaan 2 sampai dengan pertanyaan 10. Sama seperti yang pertama, hanya optionnya juga ada 5. Oke, ulangi langkah-langkah untuk pertanyaan berikutnya sama seperti ini. Baik, saya akan membuat sampai 10 dulu, baru akan saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, karena untuk bagian 2 konsumsi minuman manisnya sudah terisi semua, mulai dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5. Jadi kita lanjut untuk pertanyaan 6 sampai 10 karena ini page-nya sudah full, jadi kita akan beralih ke page 2. Nah, cara untuk menambahkan atau beralih ke page berikutnya itu klik bagian insert, lalu page, insert page, add page maksudnya, baru tulis page 2. Oke, maka akan muncul tampilan yang seperti ini, seperti tampilan kuesioner pada pertama kali. Jadi kita langsung saja untuk menambahkan pertanyaan berikutnya. Dari ada pertanyaan ke-6. Di sini kita bisa ubah dengan properties, lalu ganti ini jadi pertanyaan di nomor 6 tadi. Nah, teman-teman, jika ingin mengcopy seperti ini, jangan lupa untuk di file name-nya itu diganti juga dengan atau sesuai dengan pertanyaan nomor 6. Ganti menjadi N6 agar saat analisis ini dapat dibaca. Oke, seperti ini. Nah, lanjutkan langkah-langkah seperti ini untuk pertanyaan 7 sampai dengan 10. Nah, teman-teman, jika pertanyaan untuk bagian B terkait konsumsi minuman manis semuanya sudah diisi, seperti ini, kita bisa lanjut ke pertanyaan bagian C, yaitu berkaitan dengan pola hidup, di mana untuk optionnya itu juga menggunakan pilihan di option sama seperti di bagian B-nya. Jadi teman-teman bisa melakukan langkah-langkah sama seperti di langkah bagian B-nya. Mulai dari bagian C diisi pada label, fill-nya, ganti jadi Times New Roman, bold, huruf 12. Oke, tinggal dirapikan. Dan masuk untuk pertanyaannya, di mana pertanyaannya juga sama seperti langkah di bagian B.
dengan menggunakan pilihan option. Filenya jangan lupa diisi. Nah, optionnya itu kita gunakan yang ini. Nah, kita tinggal tambah saja sesuai dengan option yang telah kita buat. Tinggal kita oke, akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman, ulangi hal yang sama untuk 10 pertanyaan ini di bagian C berkaitan dengan pola hidup. Saya akan membuatnya untuk mempersingkat waktu. Baik teman-teman, jika tampilan page-nya sudah full seperti ini, kita bisa tambahkan page lagi seperti di page kedua tadi, di mana kita bisa tekan di bagian insert, pilih page, lalu ke add page. Nah, di sini sudah ada page 3-nya, lalu kita tinggal klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa langsung membuat pertanyaan-pertanyaan berikutnya tadi. Di sini saya tinggal copy tadi dari pertanyaan yang pertama supaya lebih cepat, namun perlu diingat bahwa kita harus mengubah di bagian fill name-nya agar di saat analisis nanti tampilannya ini dapat terbaca. Baik, karena bagian C-nya sudah terisi semua, sudah dibuat semua pertanyaannya, mulai dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10, kita akan lanjut ke bagian D, yaitu risiko diabetes. Ini kita bisa membuat page baru. Lakukan hal yang sama seperti di bagian A, B, dan C. Filenya jangan lupa font kita ubah jadi Times New Roman seperti tadi. Stylenya bold dan ukuran 12. Jangan lupa untuk dirapikan. Nah, karena pertanyaan dari resiko diabetes di bagian D ini berbeda dari pertanyaan di bagian B dan juga C, yang mana menggunakan bagian option. Untuk bagian D sendiri ini sekarang menggunakan pilihan ya dan tidak, maka kita akan menggunakan bagian yes, no. Karena jawabannya itu hanya membutuhkan ya dan tidak. Lakukan hal yang sama seperti langkah-langkah yang tadi, di mana kita copy jawabannya, kita paste, tinggal ini dan nah, tampilannya ini akan seperti ini, di mana dia akan punya tampilan yes, no. Oke, lakukan hal yang sama untuk 9 pertanyaan lainnya. Kita akan rapikan satu kali.
Untuk tampilan yang seperti ini, kita bisa merapikannya dengan cara Ctrl A, kita pilih di bagian format, tampilannya akan otomatis rapi sendiri. Nah, teman-teman, ini merupakan bagian terakhir dari kuesioner ini. Selanjutnya kita akan masuk di bagian entry data atau kita memasukkan data-data yang telah mengisi bagian kuesioner terkait konsumsi minuman manis ini. Baik teman-teman, langkah berikutnya yaitu enter data, di mana kita akan memasukkan data-data dari responden yang sudah menjawab kuesioner ini. Nah, di sebelah kanan saya ini sudah ada Excel yang berisi terkait jawaban-jawaban dari responden tersebut. Jadi kita akan masuk ke enter data, kita tekan di bagian enter data ini, klik yes, oke. Maka tampilannya akan berubah menjadi tampilan untuk memasukkan atau mengentry data. Oke, jadi di sini kita bagi layar saja agar lebih mempermudah dalam pengisiannya, di mana responden ini kita isi dengan R1, jenis kelaminnya laki-laki, usianya 20 tahun, fakultas FISIP, dia punya riwayat diabetes dalam keluarganya, isi yes. Untuk minuman, seberapa sering dia mengkonsumsi minuman manis, dia menjawab di 4, 1, 5, 1, 4,
satu, tiga, satu, 5224, 34323, 21. 212. Oke, move pertanyaan berikutnya. Entry sesuai dengan jawaban dari responden. No, no. Oke, jika sudah diisi semua data-datanya, kita langsung masuk ke responden berikutnya. Save dulu, baru kita masuk ke new record. Maka dia akan mulai dari page pertama lagi. Lakukan langkah yang seperti awal tadi untuk responden 1, kita tulis di sini responden 2 dengan jenis kelamin laki-laki, usia 19 tahun, fakultasnya FKM, dan punya riwayat diabetes dalam keluarga. Baik, saya akan mengisi sampai 25 responden ini untuk mempersingkat video. Jadi saya akan langsung masuk ke bagian analisis datanya. Baik, selanjutnya kita masuk di langkah analisis data, di mana dari kuesioner yang telah kita entry tadi, kita akan analisis data tersebut menggunakan visual dashboard. Setelah itu kita pilih set a date search now, dan di bagian data search-nya kita browse up kuesioner yang telah kita input tadi. Pilih dan klik OK. Setelah prosesnya telah selesai, kita klik kanan lalu pilih Add Analysis Gadget dan pilih Line List. Di sini kita mau melihat list terkait inisial responden. Nah, ini list berkaitan dengan nama atau inisial dari responden dari kuesioner yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita mau lihat frekuensi, klik kanan kembali, lalu klik Add Analysis Gadget dan pilih frekuensi.
Di sini kita mau melihat frekuensi dari pertanyaan berkaitan dengan apakah Anda pernah memeriksa kadar gula darah. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kebanyakan responden menjawab iya, bahwa mereka pernah memeriksa kadar gula darah dan mendapatkan hasil di atas normal. Selanjutnya, kita ingin menganalisis tabel 2 kali 2-nya. Jadi kita klik kanan kembali, lalu pilih Add Analysis Gadget, pilih M kali N atau 2 kali 2 tabel, lalu kita pilih pernah mengalami gejala dan memeriksa kadar gula darah. Klik OK. Dapat kita lihat berdasarkan tabel 2 kali 2-nya ini bahwa di odds rasionya itu ada 0,095 yang mana ini menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki gejala itu lebih sering memeriksakan gula darah dibandingkan orang yang sering atau sudah mengalami gejala. Kita juga dapat melihat di Vis exact-nya atau p-value-nya itu lebih dari 0,05 yang mana ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara um, pengecekan gula darah dan juga mengalami gejala dari diabetes tersebut. Baik teman-teman, itu saja video singkat yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Epi Info, mulai dari pembuatan kuesioner, penginputan data, hingga pengolahan data dan analisis datanya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.